Apakah ada amalan-amalan untuk menanamkan rasa sabar dalam masalah transisi karena merasa masih ketergantungan dengan dosa-dosa yang sebelumnya dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sabar kan ada 3 teman-teman. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi pada saat antum lagi hadir di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Duduk dengar ceramah 2 jam. Ya. Kita mencari nafkah laki-laki misalnya butuh kesabaran. Ya. Jihad, haji, umrah. Mungkin akhwat juga pakai jilbab, urus anak, segala macam. Butuh kesabaran dalam ketaatan. Sabar, nikmatin itu. Ya. Kemudian juga yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Saya bilang tadi teman-teman, ada fasilitas kita untuk berbuat dosa, bukan tidak ada. Tapi sabar. Ada peluang lawan jenis, punya kesempurnaan fisik, punya segala macam, ngajak kita untuk berzina lagi. Sabar, tahan. Kita tahu ini haram. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube banyak sekali kisah bagaimana mereka sabar, hanya Allah SWT berikan peluang-peluang, kesempatan. Puncaknya Nabi Yusuf alaihissalam diajak zina, beliau sabar, ada godaan, gitu kan? Sampai Allah mengatakan dalam surah Yusuf, ya, walaqad hamma bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sudah berusaha si perempuan itu terus dengan segala macam luar biasa kecantikannya, kelembutannya, ya, godaannya segala macam dengan wanginya di kamar tidurnya, dan Allah mengatakan Yusuf pun gitu kan bisa terpengaruh dengan itu kalau bukan karena dia melihat petunjuk dari Tuhannya. Kata sebagian ulama tafsir, sabar. Allah berikan kesabaran pada Yusuf alaihissalam. Memang sabar teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, siapa yang sedang melihat kelawan jenisnya yang tidak halal buat dia, lalu dia turunkan pandangannya, dia takut kena fitnah, dia nggak mau, dia turunkan pandangannya, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya keimanan, kenikmatan iman sampai menjelang hari kiamat. Kuasa Allah SWT. Jadi memang kita harus sabar dalam meninggalkan dosa, karena semua kita pasti punya peluang zina teman-teman. Bagaimana enggak? Kita safar masuk di hotel, sendirian di hotel, bisa panggil orang untuk berzina. Nah, pada saat ini, pada saat itu, apa saja kesempatan banyak. Apa yang menghalangi kita berbuat dosa? Tidak ada kecuali kesabaran itu. Dan yang ketiga adalah sabar dalam meninggalkan cobaan harian, ya, cobaan harian. Dan yakinlah teman-teman, janji Allah yang bisa membuat kita bisa komitmen dengan sabar, janji Allah SWT. Tidak boleh ragu dengan masalah itu. Antum tinggal mempertahankan iman dan amal saleh. Demi Allah, janji Allah tidak akan luput teman-teman. Pasti innallaha la yukhliful mi'ad. Yang kita baca tadi itu bukan teori saja, praktekin akan didapat. Yang berjanji ini bukan pimpinan perusahaan, bukan presiden, bukan seorang saudagar kaya yang niat mau bantu kita. Pencipta langit dan bumi. Ya. Coba tanamkan keyakinan yang sangat kuat. Ya. Ada judul ceramah saya di YouTube, saya sarankan teman-teman ikutin itu. Dan renungi kisah-kisahnya. Judulnya Saudaraku Inilah Pondasi Agamamu. Saya bicara tentang masalah satu kalimat penting yang harus ada dalam kehidupan seorang muslim, yaitu keyakinan. Tak boleh ragu teman-teman sekalian. Yakin. Sebagaimana antum yakin kalau lagi lapar, makanlah yang bisa menghilangkan lapar itu. Itu kan keyakinan. Sebagaimana kita yakin kalau haus, minumlah yang bisa menghilangkan dahaga itu. Kalau kita capek, tidurlah yang bisa, ya, menghilangkan capek itu. Seperti itu kita keyakinan. Semua masuk dalam masalah itu. Salat, saya akan dapat apa yang Allah janjikan. Tidak boleh ragu. Kata para ulama, puncak keimanan seseorang adalah keyakinan penuh semua apa yang Allah janjikan dia pasti akan dapat, dan keyakinan penuh semua yang Allah ancamkan bagi ahli maksiat akan kena. Itu puncak keimanan seseorang. Jadi yakin teman-teman sekalian, masa transisi hijrah itu masa pembersihan dosa antum saja. Banyak sekali ikhwah-ikhwah dan akhwat Masya Allah yang sudah hijrah, maksudnya mereka berubah, transisi dari masa jahiliyah jauh dari agama dan pindah. Akhirnya mereka memang masa transisi ada cobaan-cobaan, tapi begitu sudah sampai pada titik klimaksnya, Allah SWT bukakan segala hal. Ya. Dan tentu saja Allah bukakan pintu-pintu, ya, rezekinya dan segala macam ini itu bertahap. Ya, Allah SWT beri bertahap. Dan tiba-tiba kita sudah tiba-tiba bisa punya motor, kemudian punya mobil, kemudian mulai pindah ke jenis model yang lain dan seterusnya. Itu tahapannya.